إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Salatan wa salaman ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirunal kiram. Kita lanjutkan lagi, bismillahirrahmanirrahim, pada ayat yang ke 109. Pada ayat yang ke-109 dari suratul Baqarah ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma nansah min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairim minha aw mithliha alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir." Ma nansah min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairim minha aw mithliha alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Pada ayat tersebut Allah berfirman, ayat ini berkaitan dengan pernyataan orang-orang kafir kepada kaum muslimin mengenai beberapa ayat atau hukum yang terhapus atau yang dihapus atau yang dinasakh istilahnya. Mereka mendengar orang-orang kafir itu bahwa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada satu ketika telah memerintahkan para sahabatnya untuk melakukan sesuatu, tetapi pada saat-saat berikutnya memerintahkan untuk melakukan sesuatu yang lain yang berbeda dengan sebelumnya. Artinya para orang-orang kafir ini kemudian mengkritisi, dan kenapa kok Allah itu menurunkan hukumnya kok diganti-ganti gitu istilahnya. Hukumnya kok dirubah-rubah. Hukumnya kok dirubah-rubah, kok diganti-ganti. Maka Allah kemudian menurunkan ayat ini dalam ayat yang ke-109 itu, ma nansah min ayatin, maka apa-apa berupa ayat atau hukum ya, yang kami hapuskan, au nunsiha, atau yang kami buat untuk melupakannya ya, kami buat baginda Nabi Muhammad itu melupakannya, na'ti bi khairin minha, maka kami datangkan ayat atau hukum yang lebih baik
daripada yang telah dihapuskan itu, au mithliha, atau yang sepadan, atau yang semisal. Baik pada tuntutannya fit taklifi wa thawab, juga pada besaran pahalanya atau ganjarannya. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir, dan tidakkah engkau mengetahui wahai orang-orang kafir, annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kekuasaannya itu meliputi segala sesuatu. Nah, jadi para bapak sekalian yang dirahmati Allah, ini orang-orang kafir ini mencoba untuk mengkritisi. Orang-orang kafir ini ya termasuk di dalamnya juga orang-orang ahli kitab. Jadi orang kafir ini kan ada dua macam. Orang kafir ini ada dari kafir musyrik dan dari kafir ahli kitab. Dalam surat Al-Bayyinah itu disebutkan lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Orang-orang kafir itu tidak akan pernah, orang-orang kafir itu baik dari kalangan ahli kitab, yang dari kalangan ahli kitab ini berarti dari kalangan Yahudi maupun dari kalangan Nasrani, wal musyrikin. Nah, yang musyrikin ini orang-orang yang menyekutukan Allah, agama-agama yang lain. Nah, itu semua termasuk kategori orang-orang kafir. Mereka ini mempertanyakan, maksudnya itu bukan menanyakan untuk mencari kebenaran, tapi menanyakan maksudnya itu untuk menjatuhkan kebenaran atau menghinakan risalah yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian Allah menyatakan bahwa memang ada ketentuan-ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala yang itu kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diganti dengan hukum-hukum yang lain atau dengan ayat-ayat yang lain yang kedudukannya atau yang nilainya dari sisi kemanfaatannya terhadap umat manusia, baik dari sisi kemudahan di dalam melaksanakannya, ya, atau dari sisi berlimpahnya pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu Allah ganti dengan ayat-ayat yang lain. Ada yang diantaranya itu oleh Allah baginda Nabi itu disebut aununsiha. Baginda Nabi itu melupakan, membuat baginda Nabi itu lupa. Begitu. Membuat baginda Nabi lupa. Jadi artinya bukan baginda Nabi itu yang sengaja melupakan ayat atau risalah yang Allah turunkan, tapi memang Allah lah yang membuat baginda Nabi itu melupakan ayat atau risalah yang pernah diturunkan. Jadi bukan baginda Nabi, karena tentu baginda Nabi Muhammad SAW itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu diberikan sifat kemaksuman. Kemaksuman ini terlepas dari kesalahan, terlepas dari dosa, terlepas dari lupa terhadap hal-hal yang memang itu wajib disampaikan berupa risalah atau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mungkin, mustahil baginda Nabi itu melakukan kesalahan, melakukan keteledoran atau lupa dalam hal
menyampaikan risalah atau wahyu yang datangnya dari Allah. Tidak mungkin itu, mustahil. Karena baginda Nabi Muhammad SAW itu adalah utusannya Allah Subhanahu Wa Taala yang oleh Allah diberikan tugas dan kewajiban menyampaikan risalah dari Allah. Sehingga hal semacam itu tentu tidak mungkin. Kalaupun toh kemudian dalam satu atau beberapa riwayat itu Rasulullah lupa dalam menyampaikan misalnya beliau menyatakan bahwa beberapa hari yang lalu telah diturunkan ayat kepada aku, tapi aku lupa tentang teksnya bagaimana. Nah, maka Allah menjelaskan di sini pada ayat ini bahwa apa yang telah Allah turunkan dan kemudian Nabi Muhammad itu lupa, itu bukan kesengajaan dari beliau, tapi memang Allah lah yang membuatnya lupa begitu. Dan itu berarti Allah menasakh, Allah menghapus ayat yang sebelumnya Allah turunkan, sehingga itu tidak dinyatakan di dalam mushaf, di dalam Al-Quran. Karena sekarang itu ada bawa sekalian fitnahan yang cukup viral sekarang di dalam tentang Al-Quran. Ini ada sementara kalangan ini, bahkan dari kaum muslimin sendiri ini menyatakan sekarang ada upaya-upaya untuk melakukan revisi kepada Al-Quran. Ya, ada upaya-upaya untuk melakukan revisi, bahwa Al-Quran yang ada sekarang itu ada 2 surat yang tidak dicantumkan. Nah, katanya ini profesor, tapi dia mengaku muslim. Ada 2 surat di dalam Al-Quran itu yang tidak dicantumkan pada Al-Quran yang ada sekarang. Al-Quran yang ada sekarang. Nah, sehingga kemudian sekarang sudah mulai ada pemikiran-pemikiran untuk melakukan revisi terhadap Al-Quran yang ada sekarang. Nah ini, jadi hal-hal semacam ini adalah upaya-upaya yang sifatnya memang lebih kepada membuat tasykik. Tasykik ini keraguan-raguan pada diri kaum muslimin terhadap Al-Quran yang menjadi pedomannya. Nah ini kalau sampai kurang, ini berarti gimana ini ya, gitu. Begitu. Nah, kemudian banyak juga akhirnya ulama-ulama yang kemudian melakukan sanggahan, melakukan bantahan ya, kepada kepada pernyataan-pernyataan semacam itu, bahwa pernyataan-pernyataan semacam itu sebenarnya tidak memiliki nilai ilmiah sama sekali, tidak ada nilai ilmiahnya, karena pernyataan-pernyataan semacam itu sudah pernah diucapkan pada beberapa abad yang lalu oleh beberapa kalangan intelektual muslim, tapi kemudian banyak para ulama lalu melakukan atau menyampaikan bantahan-bantahannya atas pernyataan-pernyataan semacam itu. Nah, itu kemudian sekarang ada yang menemukan, dipopulerkan lagi, diviralkan lagi. Mungkin ada yang menemukan tulisan-tulisan ulama-ulama dulu yang gharib atau yang asing, aneh kayak gitu, lalu kemudian berusaha dia untuk jadi viral juga begitu. Sekarang kan banyak cara untuk supaya pengen viral itu kan, banyak cara orang itu supaya pengen viral. Nah, diantaranya juga menyampaikan pernyataan-pernyataan gitu bahwa Al-Quran itu perlu direvisi karena ada ayat-ayat yang kurang atau dan sebagainya. Nah, padahal memang sebenarnya apa yang kita dapatkan dari Al-Quran yang ada sekarang itu dasarnya adalah ijma'us sahabat atau konsensus atau kesepakatan bulat dari para sahabat baginda Nabi Muhammad SAW.
para sahabat radhiyallahu anhum, karena memang pengumpulan Al-Qur'an di masa Nabi itu tidak pernah terjadi. Pengumpulan di masa Nabi, Al-Qur'an itu kan memang ditulis di situ ada waktu itu kan belum mengenal kertas begitu. Belum mengenal kertas di masa baginda Nabi. Jadi sehingga kemudian ketika wahyu itu turun, baginda Nabi menghafalnya dan kemudian memerintahkan kaum muslimin juga untuk menghafalnya. Karena memang pada masa itu juga tradisi yang mengemuka di masyarakat Mekah, di masyarakat Arab itu adalah hafalan. Karena memang waktu itu tidak ada buku, tidak ada apa, sehingga kemudian mereka mengandalkan kepada kekuatan intelektualnya dalam hal menghafalkan. Sehingga kemudian kaum muslimin pada masa itu menghafalkan Al-Quran. Tapi ada juga orang-orang tertentu yang kemudian menuliskannya di tulang-tulang rahangnya onta itu ditulis. Kemudian di pelepah-pelepahnya daun kurma, dan kemudian di kulit-kulit binatang, kulit-kulit onta itu yang mereka sama itu kemudian ditulis begitu. Itu pada masa Nabi. Kemudian setelah baginda Nabi wafat, lalu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang meneruskan kepemimpinan dan pemerintahan baginda Nabi itu berinisiatif mengumpulkan itu tulisan-tulisan yang ditulis oleh kaum muslimin itu. Memang pada masa itu tidak terlalu populer itu catatan atau tulisan itu, karena kebanyakan orang Arab itu memang tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Bukan berarti mereka bodoh, tapi karena memang tidak terbiasa saja. Salah satunya karena tidak adanya media nulis itu. Jadi mereka mengandalkan hafalan, dan ini kan luar biasa, luar biasa sekali itu kalau secara intelektual. Nah, ketika Abu Bakar As-Siddiq memerintah, itu terjadi satu peperangan, kalau tidak salah perang melawan nabi-nabi palsu itu, sehingga kaum muslimin itu banyak memakan korban dari kalangan para penghafal Al-Quran. Begitu, para penghafal Al-Quran itu banyak yang wafat, sehingga ada memunculkan kekhawatiran bahwa kalau ini nanti bisa-bisa Al-Quran ini tidak akhirnya kemudian banyak usulan, kita kumpulkan saja catatan-catatan yang berserakan pada kaum muslimin. Akhirnya kemudian kaum muslimin berinisiatif itu ngumpulin. Ada yang punya catatan di pelepah kurma diberikan pada Sayyidina Abu Bakar, yang ada di rahang-rahang kulit-kulitnya unta pokoknya dikumpulkan akhirnya di rumahnya Sayyidina Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, barulah kemudian pada masa Sayyidina Utsman bin Affan gitu ya, pada masa Sayyidina Utsman bin Affan itu beliau dan para sahabat senior berinisiatif membukukan. Nah, dari yang bermacam berserak-serak itu di rumahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu tulang-tulang yang berisi catatan-catatan Al-Quran itu, kemudian oleh Sayyidina Utsman bin Affan selaku kepala pemerintahan Islam waktu itu, beliau berinisiatif dikumpulkan dalam satu mushaf, satu kitab gitu. Nah, kemudian beliau memerintahkan satu tim yang terdiri dari ahli juru tulis, sekretaris negara, para sekretaris, artinya juru-juru tulis pada masa itu dikumpulkan oleh Sayyidina Utsman, diminta untuk menyalin Al-Quran ini. Ya, mulai dari surah yang pertama sampai surah yang terakhir. Nah, meskipun berserakan para bapak sekalian yang dirahmati Allah, tapi susunan ayat maupun surah-surah itu mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu sudah susunan yang memang sudah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Jadi yang menetapkan ini bukan Sayyidina Utsman, ya, yang menetapkan ini bukan Sayyidina Abu Bakar, tapi Rasulullah yang sudah memerintahkan kaum muslimin menghafal
mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu secara berurutan begitu. Kaum muslimin pun sudah mengetahuinya. Nah, ketika kemudian setelah ditulis, ketika ditulis Al-Quran itu dikumpulkan dari catatan-catatan itu, Sayyidina Utsman juga masih mengumpulkan, mencocokkannya dengan para penghafal. Jadi bukan hanya berdasar catatan-catatan yang berserakan itu, tapi juga di cross check dengan para penghafal, termasuk Sayyidina Utsman sendiri selaku penghafal Al-Quran gitu, di cross check. Ini benar ini bunyinya begini, ayatnya begini. Setelah ditulis, oh benar. Jadi yang membenarkan itu bukan 1-2 orang, tapi banyak orang, banyak sahabat yang membenarkan di satu persatu ayat Al-Quran itu benar. Tadi tidak ada yang membantah, ya, tidak ada yang membantah begitu. Sampai kemudian ada memang ayat-ayat tertentu itu yang ditulis salah satu penulis itu namanya sahabat Nabi, namanya Ubay bin Ka'ab. Nah, Ubay bin Ka'ab itu kan menulis. Jadi ketika menulis itu, misal waktu itu kok tidak salah ada 7 orang yang menuliskan itu. Dan di tulisannya sahabat Ubay bin Ka'ab itu ada ayat yang tidak ada di tulisannya yang lain. Di tulisan 6 orang yang lain tidak ada. Ini ayat ini kok ada di kamu ini kok ada. Iya, saya hafal ini ayat ini. Ayat Al-Quran. Saya hafal ini, saya dengar langsung dari Rasulullah. Kalau Rasulullah itu menyatakan ini. Nah, di cross check sama catatan yang lain. Loh kan, tidak ada tapi ini yang lain. Nah, didatangkanlah para penghafal Al-Quran. Para penghafal Al-Quran. Lalu kemudian mereka mengatakan, tidak ada, kami tidak pernah dengar ayat itu. Gitu. Loh, tapi saya dengar dari Rasulullah, katanya Ubay bin Ka'ab itu. Saya dengar dari Rasulullah. Nah, ini kemudian ayat ini dinyatakan tidak berlaku karena tidak disepakati oleh para sahabat. Para sahabat yang lain dinyatakan tidak berlaku ayat ini. Nah, ternyata ayat itu salah satu ayat yang ditulis oleh sahabat Ubay bin Ka'ab itu kemudian ditelusuri oleh para ulama, ternyata itu lebih dikuatkan kepada hadis, bukan ayat. Jadi hadis, Sayyid Ubay bin Ka'ab itu mendengar Rasulullah menyampaikan itu, tapi oleh Ubay bin Ka'ab dianggap ayat. Tidak, saya dengar Rasulullah menyatakan ini ayat. Enggak, itu hadis, karena ayat itu lebih berupa doa. Jadi doanya itu agak panjang gitu. Doa Allahumma apa begitu. Doanya itu yang oleh sahabat Ubay bin Ka'ab itu ditulis di dalam tulisannya itu. Nah, akhirnya kemudian Sayyidina Umar tolong dihapus saja. Itu tidak kita sepakati sebagai ayat Al-Quran. Karena memang yang lain menyatakan tidak, yang puluhan orang itu bahkan lebih itu. Para sahabat yang lain menyatakan, yang memang para penghafal itu mengatakan bukan ayat. Nah, itu jadi itu terus menerus begitu sekalian, satu persatu dikonfirmasi, di cross check satu persatu sampai akhirnya kemudian setelah semuanya sepakat seluruhnya, maka maka Sayyidina Utsman bin Affan selaku khalifah pada waktu itu meresmikan Al-Quran itu sebagai yang disebut sebagai Mushaf Utsmani. Dan memerintahkan akhirnya semua selain ini dibakar. Jadi yang dipelepah-pelepah itu korma, apa itu di rahang-rahang unta, apa di kulit-kulit unta itu, termasuk di tulisannya sahabat Ubay bin Ka'ab itu yang kelebihan beberapa ayat itu suruh bakar. Dan itu disaksikan oleh seluruh sahabat itu, disaksikan, dan mereka sepakat. Jadi artinya mereka menyetujui. Maka kemudian ini persetujuannya para sahabat itu di dalam Islam disebut sebagai salah satu sumber hukum. Jadi kemudian kalau ada pertanyaan apa yang mendasari Al-Quran yang saat ini kita baca, yang menjadi dasar hukumnya itu, padahal di masa Rasulullah tidak ada itu, kitab Al-Quran tidak ada itu. Di masa Rasulullah dasarnya adalah kesepakatan para sahabat
Rasulullah SAW. Dan memang Rasulullah sendiri menyatakan bahwa kesepakatannya para sahabat itu memiliki nilai hukum. Kesepakatannya sahabat, kalau sahabat itu, para sahabat ini kan murid-muridnya langsung Rasulullah. Itu oleh Allah, oleh baginda Nabi dikatakan tidak mungkin para sahabat seluruhnya itu bersepakat atas kesalahan. Tidak mungkin. Ya, jadi kalaupun tuh ada satu, mungkin ya wajar manusia. Sahabat kan juga manusia, jadi lupa bisa, kemudian bisa lepai, kan namanya manusia. Tapi kalau seluruhnya, tidak mungkin mereka sepakat atas dosa, sepakat atas maksiat, sepakat atas kesalahan. Makanya kemudian Al-Quran yang kita miliki itu Al-Quran yang dasarnya adalah kesepakatan para sahabat di masa Sayyidina Utsman bin Affan gitu. Jadi kalau sekarang 1400 tahun kemudian ada yang protes-protes gitu, ini kurang ini, ya, itu tidak bernilai begitu, karena 1400 tahun Allah sudah menjaga itu. Menjaganya bukan pada kitab, tapi menjaganya pada hafalan, pada umatnya yang terus dari generasi ke generasi. Nah, jadi mungkin itu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jaminan dari Allah Subhanahu wa taala atas kemurnian dari kitab suci Al-Qur'an, karena memang yang menurut para ulama yang disebut dengan Al-Quran itu yang mana? Yang disebut dengan Al-Quran itu adalah tulisan Arab itu. Kalau terjemahnya bukan Al-Quran, makanya ditulis terjemah Al-Quran, bukan Al-Qurannya. Kalau terjemahnya yang disebut dengan Al-Quran itu adalah tulisan Arabnya. Makanya dalam kalau mau menerjemahkan Al-Quran, maka para ulama menyatakan harus ada aslinya. Tidak boleh hanya terjemahannya saja, harus ada aslinya. Kalau mau menerjemahkan lagi Al-Quran, mau diterjemahkan ke bahasa Jawa misalnya, itu harus dari aslinya, jangan dari bahasa Indonesia. Menjadinya mau terjemahkan ke bahasa Jawa tapi diterjemahkan dari bahasa Indonesia dijadikan bahasa Jawa, itu salah itu, karena sudah akan mengubah makna. Jadi harus dari aslinya kalau mau diterjemahkan. Nah, mungkin sementara itu Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari apa yang bisa kita bahas bersama pada kesempatan sore hari ini. Kurang lebihnya kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup pembahasan kita dengan pembacaan hamdalah serta doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.